Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, harga BBM non-subsidi Pertamax dipastikan akan naik per 1 April besok. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina pun mulai dipadati konsumen. Antrean sudah terjadi sejak sore di Jalan Arteri Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 mengantre hingga ke badan jalan dan sempat membuat kemacetan. Pengendara khawatir jika harga Pertamax akan naik menjadi lebih dari 9.000 harga sebelumnya. Antrean ini diperparah dengan pengakuan warga yang menyebut beberapa SPBU kehabisan stok Pertamax sehingga pengendara mulai sulit mendapatkan BBM non-subsidi ini. Halo semuanya, dari video tersebut kali ini kita akan membahas melonjaknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak mengeluh mengenai harga BBM khususnya Pertamax. PT Pertamina Persero, selanjutnya disebut Pertamina, resmi menaikkan harga Pertamax per 1 April 2022. Harga bahan bakar ini naik menjadi 12.500 per liter. Dasarnya adalah keputusan Menteri ESDM nomor 62K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan lainnya adalah menetapkan BBM RON 90 atau Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan. Artinya, BBM Pertalite dipastikan menjadi jenis bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebelumnya, Pertamina menjual BBM Pertamax dengan harga 9.000 sampai 9.400 per liter. Direktur Utama Pertamina, Patraniaga Subholding Commercial and Trading Pertamina, Alfian Nasution, memastikan bahwa harga BBM Pertamax masih dinilai kompetitif. Baik, di sini saya Siti Laila Rohmah akan menjelaskan mengenai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa BBM Pertalite adalah BBM jenis bensin atau premium yang paling banyak digunakan sepanjang tahun 2021 dengan volume mencapai 23 juta kiloliter. Jumlah tersebut sekitar 79% dari total konsumsi BBM jenis bensin yang mencakup Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium. Keberadaan BBM Pertalite pada saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung bahan bakar minyak bagi masyarakat sekitar. Kesenggangan harga antara BBM Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan menyebabkan migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah. Kita bisa berkaca pada kisru distribusi BBM biosolar. Pemerintah dan Pertamina perlu mewaspadai agar tidak terjadi kelangkaan BBM Pertalite ke depannya. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax membuat konsumen beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Berdasarkan pengamatan di beberapa SPBU yang terdapat di kota saya, antrean kendaraan bermotor jalur pengisiannya Pertamax jauh lebih dari biasanya. Sebaliknya, antrean di jalur pengisian Pertalite tampak sangat ramai. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang sering disingkat dengan YLKI, Agus Suyatna berpendapat, pasokan Pertalite perlu dipastikan lancar. Terlebih, masyarakat sudah diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun ini. Perlu adanya jaminan pasokan dan distribusi. Jangan sampai ada kelangkaan. Selain berpotensi terjadi peralihan konsumsi BBM dari yang Pertamax ke Pertalite, Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment, Pilar Mas Investment dan Sekuritas menyebutkan, kenaikan harga BBM Pertamax dapat meningkatkan inflasi. Mulai dari pajak pertambahan nilai PPN yang naik menjadi 11%, penyesuaian harga BBM hingga rencana pemberlakuan pajak karbon oleh pemerintah. Kenaikan beberapa harga barang impor, khususnya bahan bakar dan pangan, berpotensi untuk mendorong inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini.
Alasan kenaikan harga BBM Pertamax, salah satu faktor pendorong adanya kenaikan harga BBM Pertamax saat ini, yaitu harga minyak mentah dunia yang tembus lebih dari 100 US dollar per barel pada Maret 2022 dan masih bertahan hingga saat ini. Direktur Center of Economics and Law Studies atau Stelios, Bima Yudhistira menilai harga BBM Pertamax sebaiknya ditahan dulu karena masih banyak skema dan kompensasi dari APBN ke Pertamina sebagai cara untuk menahan kenaikan BBM non subsidi. Penggunaan BBM Pertamax akhir-akhir ini cenderung meningkat, bahkan mencapai 21% terhadap total konsumsi bahan bakar. Adapun konsumsi bahan bakar minyak didominasi oleh Pertalite sebesar 78%, sementara Pertamax Turbo khususnya yaitu sebesar 1% saja. Jika dibanding dengan total konsumsi BBM nasional, maka porsi konsumsi BBM Pertamax terus meningkat mendekati 14%. Sebelumnya, sejumlah pihak telah mendorong Pertamina untuk segera menaikkan BBM Pertamax. Bahkan, Kementerian ESDM telah menetapkan harga keekonomian atau batas atas harga Pertamax pada Maret 2022 mencapai harga 14.562 per liternya, dan pada April 2022 harga keekonomiannya diprediksi mencapai 16.000 per liter. Langkah pemerintah untuk mempertahankan harga BBM di bawah harga keekonomiannya dengan alasan untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Oke, selanjutnya adalah mengenai strategi kebijakan BBM. Dalam rangka menjaga stabilitas harga BBM, diperlukan berbagai formulasi strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi bantuan berbasis target sasaran, diharapkan pengelolaan subsidi energi lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Berikut ini adalah video dari hasil wawancara saya dengan salah satu warga yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut, yaitu tukang ojek. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Laila Nurrohmah. Ingin mewawancarai Masnya selaku tukang ojek mengenai isu tentang bahan bakar minyak pada tahun 2022. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sini, Mas sebagai tukang ojek, apakah sudah mendengar mengenai kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM pada tahun 2022 ini khususnya Pertamax? Sudah Mbak, kenaikan harga BBM terutama Pertamax sangat berpengaruh bagi kami, terutama buat ojek seperti saya. Masnya sudah tahu ya mengenai kenaikan BBM ini. Menurut pendapat Mas sendiri, bagaimana tanggapan mengenai kebijakan pemerintah ini? Apakah pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menaikkan harga BBM ini pada tahun 2022? Kurang tepat Mbak, saya sendiri kesusahan mencari Pertalite. Adapun Pertalite itu antrinya sangat panjang dan terpaksa saya harus membeli Pertamax. Cari yang cepat aja Mbak, meskipun harganya agak begitu mahal. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kebijakan kenaikan BBM ini yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan Masnya sehari-hari? Kalau mempengaruhi, apa saja itu Mas? Boleh dijelaskan? Sehari saya biasanya cuma dapat 40.000 Mbak. Itu pun alhamdulillah, daripada nggak ada penumpang sama sekali Mbak. Saya makin terasa tertekan Mbak dengan adanya kebijakan ini, sangat menyusahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah Mbak. Mereka semakin susah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, apalagi setelah masa pandemi COVID seperti ini. Masnya selaku tukang ojek, bagaimana Masnya
mengatasi kenaikan BBM ini agar pengaruh dari kenaikan BBM ini tidak merugikan diri Mas sendiri? Harga BBM naik, saya sepi penumpang, Mbak. Bukan hanya saya saja yang kena dampak, tapi semua warga juga. Penumpang berpikir harga ojek naik juga karena kenaikan harga BBM ini. Saya sendiri mengakali dengan cara menjadi kurir antar makanan juga, Mbak, untuk menambah penghasilan saya setiap harinya. Bagaimana harapannya Mas terhadap pemerintah, khususnya mengenai kenaikan bahan bakar minyak tersebut? Harapan saya semoga pemerintah memikirkan rakyat-rakyat kecil seperti saya yang terkena dampak dari naiknya harga BBM ini dengan memberikan BBM subsidi. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas. Terima kasih sudah waktunya untuk mau diwawancara. Permisi Kak. Iya Kak. Boleh meminta waktu sebentar? Aku mau sharing-sharing aja sih sama kakaknya. Boleh. Saya duduk sini ya Kak. Iya silakan. Jadi gini Kak. Sebelumnya aku mau kenal dulu ya sama kakaknya. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Oh dia, Kak Dea ya. Kalau sekarang kegiatannya apa nih Kak? Udah mendengar berita itu? Oh jadi kakaknya udah tahu ya terkait berita kenaikan BBM, apalagi Pertamax ya Kak ya? Iya. Nah kalau kakaknya udah tahu nih, aku mau tanya sedikit boleh ya Kak? Gimana sih tanggapan kakaknya terkait kenaikan BBM ini sendiri? Ya gimana ya Kak, apalagi kan banyak yang beli juga Ya. apalagi masyarakat biasa atau ojek online itu pastinya juga sedikit keberatan kalau harus naikkan. Saya pun juga merasa sedikit keberatan, tapi ya mau gimana lagi. Oh iya, emang seperti itu ya Kak. Jadi menurut kakaknya ini emang apalagi masyarakat biasa atau ojek online itu ya sedikit keberatan pastinya ya Kak ya. Sekarang nih kalau menurut kakaknya kebijakan dari pemerintah yang ada ya untuk menaikkan BBM tuh menurut kakaknya udah tepat atau kurang tepat Kak? Ya kalau menurut saya, kalau dilihat dari kondisi sekarang sih kurang tepat Kak. Oh kurang tepat ya Kak, kenapa begitu Kak? Ada alasannya? Karena itu tadi Kak, kalau Pertamax dinaikkan bahkan Pertalite pun sekarang susah Kak buat masyarakat biasa khususnya itu sedikitnya. Oh iya seperti itu, jadi emang pengaruhnya itu lebih ke masyarakat luas ya Kak ya? Ya baik Kak. Nah kakaknya kan tadi mahasiswa ya Kak? Kalau dari kenaikan BBM ini ada nggak sih pengaruh sehari-hari untuk kakaknya sendiri? Ya ada Kak, apalagi kan mahasiswa kan harus bolak-balik ke sana ke kampus kan duduknya harus siap. Ya ada itu. Jadi karena sering bolak-balik ke kampus ya kegiatannya sekarang masih aktif di kampus ya Kak? Iya masih. Oh iya Kak. Ada nggak sih Kak harapan kakaknya pribadi terkait dengan kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM ini Kak? Kak, ya harapannya sih semoga cepat normal biar nggak ada yang keberatan. Oh ya seperti itu, diharapkan bisa harganya ya bisa normal lagi gitu ya. Sekali lagi ya Kak, aku mau tanya kira-kira apa nih upaya yang akan kakak lakukan sementara saat kenaikan harga BBM ini? Ya sekarang sih itu Kak, aku pakai Pertalite. Oh kakaknya pakai Pertalite? Iya Kak, semoga sih cepat kembali normal ya Kak. Oh ya berarti kakaknya nunggu normal gitu aja intinya Kak? Oke baik Kak, mungkin itu saja ya yang mau aku tanyakan ke kakak. Mohon maaf ya Kak sekali lagi mengambil waktunya kakak. Terima kasih ya Kak. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah alasan Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi merupakan penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia yang terus melonjak. Kenaikan harga BBM Pertamax berpotensi menggiring konsumen mencari alternatif ke BBM Pertalite yang tentunya lebih murah. Tanpa pengawasan dalam hal penyaluran yang ketat, hal ini akan memberatkan keuangan negara dan Pertamina. Beberapa strategi kebijakan yang dapat dipilih antara lain kebijakan transformasi subsidi energi,
kebijakan formula APM, serta membangun infrastruktur cadangan strategis minyak mentah dan meningkatkan cadangan operasional BBM harian minimal 30 hari. Sampai saat ini, pemerintah masih menjaga stabilitas harga BBM Pertalite, walaupun sudah menaikkan harga BBM Pertamax. Komisi 6 dan 7 DPR RI perlu melakukan upaya pengawasan terhadap pemerintah agar dapat menyusun kebijakan yang strategis guna menjaga kestabilan harga BBM nasional. Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini. Salah satunya adalah berpindahnya konsumen Pertamax ke Pertalite. Menurut ojek online dan masyarakat umum, kebijakan ini cukup membuat masyarakat menjadi khawatir karena di sebagian besar SPBU banyak stok Pertalite yang kosong dan tentu saja mereka terpaksa membeli Pertamax. Mungkin apabila perekonomian mereka dianggap mampu, mereka tidak akan mengeluh. Namun nyatanya banyak masyarakat kita yang perekonomiannya masih menengah ke bawah. Jadi, untuk membeli bahan bakar Pertamax tentu harus berpikir ulang terlebih dahulu. Harapan masyarakat bagi pemerintah nantinya adalah bisa menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, apabila memang kebijakan tersebut sudah menjadi pilihan terbaik, maka masyarakat hanya perlu penyesuaian diri atau adaptasi terhadap kebijakan tersebut.